Apalagi yang lebih sekarang ini ya, sering-sering saya standar kompetisi yang hari ini beredar di kalangan para aktivis dakwah itu, kalau nikah itu ditanya hafalanmu berapa juz. Coba, uang panen belum kita urus, masuk lagi urusan hafalan. Hafalanmu berapa juz? Jawabannya panjang. Entarlah saya ngapal dulu gitu ya. Hari ini tambah berat. Berapa juz hafalannya? Maka sering kan kita pernah dengar cerita yang ya humor tapi ya penuh inspirasi. Ada seorang pemuda yang melamar. Ketika dia datang, ini yang walinya, orang tuanya ini seorang aktivis dakwah. Jadi pikirannya adalah menantuku harus aktivis dakwah, menantuku harus orang yang rajin berdakwah, paling tidak adalah ikut serta dalam dakwah. Kita ditanya, siapa namamu, Dek? Nama saya Torik. Ya, bisa dipanggil Torik. Oh, namanya Torik kebetulan sekarang. Coba hafalin surat At-Torik. Wah, dia hafal sampai tuntas. Masya Allah, wah luar biasa ini, namanya Torik, hafal surat At-Torik. Kemudian yang kedua, ya, siapa namamu, Dek? Ya, nah siapa namanya? Rahman. Wah, pasti hafal surah Ar-Rahman. Coba surah Ar-Rahman. Udah baca surah Ar-Rahman, Masya Allah suaranya merdu. Yang terakhir, siapa namanya? Ali Imran. Wah, Ali Imran ini, gelisah dia. Ali Imran, ya, jelas diangkat. Oh, nama Ali Imran. Iya, nama saya Ali Imran, tapi panggilan hari-hari Kulhu. Jadi untuk menyelamatkan diri, dia yang dibaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini cerita mungkin belum pernah wujud, belum pernah ada. Ini hanya cerita untuk membakar kita, memberi motivasi, dan kita bisa mengambil satu inti dari cerita ini. Ini menunjukkan begini, hari demi hari manusia itu kering hatinya disebabkan karena persoalan fitnah yang begitu banyak. Ya, kering. Kalau kita bayangkan hari ini, Masya Allah ya, saya bayangkan 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu dalam kehidupan kita masih bisa bermain-main dengan alam kita. Tapi hari ini anak-anak kita bermain dengan gadget-gadget kita. Ya, anak-anak kita bermain dengan alat-alat barang elektronik, yang itu tentu ada efek sampingnya. Artinya begini, hari ini para aktivis dakwah muslim dan muslimah sudah mulai sadar. Kita harus dekatkan keluarga kita dengan agama. Karena apa? Tanpa agama kita akan tersesat. Kita harus hidupkan agama dan rumah tangga kita. Sehingga kalau kesadaran itu sudah mulai muncul berkaitan dengan urusan pernikahan, menikahkan anaknya atau mencarikan anak pendamping untuk anaknya, selalu pikirannya adalah bagaimana nanti anakku dalam rumah tangganya itu bisa menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan syariat. Nah, dari situlah yang kemudian menjadikan setiap orang tua punya obsesi, punya keinginan-keinginan yang ideal. Pingin anaknya hafid Quran, hafidhah, pingin anaknya seorang dai, ustadz atau ustadzah, pingin anaknya adalah aktivis dakwah, pingin anaknya punya hafalan ini dan itu, punya kemampuan ini dan itu, lulusan ini dan itu. Itu obsesinya, dan itu wajar. Kenapa itu tadi? Kita sudah memberikan satu kesimpulan bahwa semakin tua umur zaman ini semakin sulit untuk menghadapi hidup. Bukan hanya persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi jelas sulit, semakin hari semakin sulit, tetapi bagi kita seorang mukmin, sesulit apapun urusan ekonomi kita, asal kita masih berpegang di dalam akidah, iman dan takwa, insya Allah kita akan mendapatkan solusi. Sehingga kesimpulan, jika antum ingin mempersiapkan mencari pasangan, mengetuk pintu rumah dari seorang ayah atau seorang bunda agar antum dinikahkan dengan putrinya, maka kesimpulannya adalah tingkatkan kualitas iman dan ibadah Anda. Semakin Anda berkualitas, semakin mudah untuk mendapatkan daripada keinginan dan cita-cita itu.